Sekarang kami persembahkan barang penutup akbar lalang ini. Mutiara di Tibet. Harga awam 2 juta. Manik-manik tak berharga macam apa? Yang harganya 2 juta? Ini adalah mutiara di Tibet yang legendaris, yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Dikatakan bahwa bahkan penyakit mematikan pun bisa disembuhkan. Ayahku mengirim orang untuk mencari selama bertahun-tahun, tetapi tidak berhasil. Aku tidak pernah menyangka akan melihatnya di sini. Apakah itu benar-benar berharga? Sepertinya, tuan muda dengan penyakit kaki dari keluarga gue datang ke lelang ini khusus untuk mutiara di Tibet. Tidak peduli seberapa baik keluarga lu, itu hanyalah keluarga kaya yang sedang menurun. Bagaimana bisa dibandingkan dengan keluargaku? Jika aku menawar dan memenangkan di Tibet ini dan memberikannya kepada tuan mudaku, mungkin aku bisa mendapatkan budi baik tuan mudaku. Maka aku bisa menikah dengan keluargaku dan naik pangkat dalam satu langkah. 2,6 juta, 3 juta, Jing Xinchu. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu berada di pelelangan, kamu begitu hebat. Kalian para udik hanya datang untuk memperluas wawasanmu. Jangan pernah bermimpi merebut di Tibet. Jing Yang membutuhkan di Tibet untuk mengobati kakinya. Tidak ada yang bisa bersaing denganku hari ini. Gadis kecil, kau tidak punya uang kan? Tapi hatimu baik. Jangan terlalu cepat terharu. Tunggu sampai aku menang tawaran dan membawanya pulang. Baru kita bicara. Baiklah, silakan tawar sebanyak yang kau mau. Harga awalnya adalah uang sungguhan. 200. Aku yakin kamu bahkan tidak bisa mendapatkan 200 yuan. Bukan begitu. Bahkan jika kamu bekerja selama 10 kehidupan, kamu tetap tidak akan mampu membelinya. Gadis kampung, menawar dengan sembarangan. Kamu akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Tawar apapun yang kau suka, aku yang akan membayarnya. Kau menutupi semuanya. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa menutupi itu? Jika dia menawar dan menang, dan tidak bisa membayar, apakah kamu akan mengendarai kursi roda manualmu dan membantunya kabur tanpa membayar? Lihat dia lumpuh di kursi roda. Kurasa, dia sudah lama lupa bagaimana rasanya menjadi seorang pria. Dan dia masih ingin menjadi pahlawan. Saatnya bersikap tanggul, dia tidak bisa. Dia keras kepala saat tidak seharusnya. Tidak punya status, tidak punya latar belakang. Orang rendahan tanpa kekuatan. Namun masih saja bicara omong kosong di sini. Benar-benar tidak takut. Kamu mengaku sebagai masyarakat kelas atas. Namun kamu membagi orang menjadi kelas-kelas. Sebenarnya, kamulah yang sampah tak berguna. Kamu tidak tahu bahwa ada langit di atas langit, dan ada orang di atas orang. Sungguh gadis desa yang sombong. Dia hanya katak dalam tempurung. Bagaimana dia bisa tahu kemuliaan kami atau kerendahan mereka? Memang benar. Anak sapi yang baru lahir tidak takut harimau. Kamu, gadis kampung buta huruf. Kamu sudah membuat semua orang marah, bukan? Aku menyarankanmu untuk berpikir dengan hati-hati. Bagaimana menenangkan kemarahan publik? Jika tidak, kamu bahkan tidak akan bisa bertahan hidup di Jinghai. Apa? Kamu yang disebut orang kelas atas. Apakah kamu akan mengabaikan hukum dan peraturan dan mengancam orang? Kamu orang dari gunung. Dasar serangga, tanpa latar belakang apapun, tanpa pendidikan apapun, kamu akan selalu hanya bisa berjuang di dasar masyarakat. Apa yang kamu punya? Yang pantas kami ancam. Bukankah begitu? Gu Jingheng, aku menyarankanmu untuk tetap membawa orang udik yang memalukan ini pulang. Jika tidak, jika kamu terlibat dengannya, kamu mungkin akan menderita hukuman penjara 10 juta. Meskipun saat ini aset luar negeri belum ditransfer kembali, tapi di pembukuan 50 juta sudah cukup. 10 juta. Dan satu lagi. 50 juta. 50 juta. Dan satu lagi. 70 juta. Villa gunungmu. 70 juta. Dan satu lagi. Mobil sport. 80 juta. Ditambah satu lagi. Jet pribadi. 90 juta. Dan satu lagi. Kapal pesiar. 100 juta. Permisi. Aku akan menambahkan satu lagi. Aku akan pergi memeriksa jika ada lagi di rumah. Keluar. Baiklah, jadi begini caramu bermain ya? Maka aku akan bermain denganmu. Apa yang akan kamu lakukan menggigitku? Aku tidak sepertimu. Seperti anjing yang menggigit orang. Kamu. Lupakan saja, aku tidak akan berpura-pura lagi. Aku akan menunjukkan kartuku. Aku punya kartu di sini yang memungkinkanmu mengambil secara gratis. Ini, bagaimana ini mungkin? Orang udik, dari mana kamu menemukan ini? Tempat sampah mana? Kartu belanja tidak berguna ini. Siapa yang kamu coba tipu di sini? Dia dari pedesaan. Selalu dari pedesaan. Bahkan orang kaya tidak bisa berpura-pura seperti itu. Itu bukan kartu tingkat tinggi.
Kartu yang tidak berharga. Apa yang perlu dibanggakan? Aku pikir dia sangat ingin menang. Mengambil kartu bank tanpa tanda. Dan mencoba menipu kami. Tunggu. Ini adalah bos kami. Diberikan kepada keturunan Dr. Dewa Biancoy. Kartu VIP Dr. Dewa Wan Huan. Kemarilah. Beritahu mereka, bisakah kartuku mengambil di secara gratis? Tentu saja bisa. Bos kami berkata, siapapun yang memegang kartu VIP ini, selain juga bisa tanpa memandang harga, mengambil barang lelang lainnya. Bagaimana itu mungkin? Kamu sebaiknya melihat lebih dekat. Bagaimana jika ini palsu? Dan kemudian kamu kehilangan juga. Itu akan menjadi kerugian besar. Sama sekali tidak salah. Ini adalah bos kami. Diberikan kepada Dr. Dewa Wan Huan. Kartu VIP tertinggi. Seorang gadis desa. Benar-benar memiliki kartu yang dihadiahkan oleh bos Huai Tianfu. Tanpa diduga, dia adalah yang legendaris. Bisa menghidupkan mati dan menyembuhkan patah tulang. Para elit dari berbagai negara. Jenius medis yang diburu para elit. Apakah kau benar-benar Dr. Dewa Wan Huan? Ada terlalu banyak mata dan telinga di sini. Kamu sama sekali tidak mulai mengungkapkan identitasmu untuk menghindari menarik perhatian orang-orang meles. Tentu saja, tidak. Aku sudah tahu. Gadis kampung bau. Bagaimana mungkin dia? Dr. Dewa Wan Huang yang legendaris. Jika begitu, maka kartu milikmu ini pasti dicuri. Apa menurutmu aku sepertimu? Mencuri segalanya. Ini diberikan kepadaku oleh orang lain. Kalau begitu katakan padaku, siapa yang memberikannya padamu? Kamu tidak pantas tahu. Kenapa kamu merasa bersalah? Aku pikir kamu hanya seorang pencuri dengan niat buruk. Memanfaatkan pelelangan untuk mencari keuntungan di air keruh. Semuanya, dia mencuri kartu semahal itu. Tidakkah kalian akan memanggil polisi dan menangkapnya? Benar, cepat panggil polisi. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Gu Jingheng, kamu seorang miskin dan cacat yang tidak berguna. Kamu seperti tikus di selokan. Kamu hanya berani mengoceh secara dering. Cukup sudah. Datang ke sini untuk menipu dan memperdaya, dan masih berani mengoceh. Gue Jingheng, kamu hanyalah orang miskin yang tidak berharga. Tapi Jiang Xinzhu berbeda. Meskipun latar belakang Jiang Xinzhu tidak bagus, setidaknya dia terlihat bagus. Lihatlah sosoknya itu. Dia terlihat seperti punya pantat besar. Bagus untuk melahirkan anak. Tapi bagaimana denganmu? Apa yang kamu punya untuk mengancam kami? Jiang Xinzhu, melihat bahwa kamu terlihat bagus dan juga punya pertunangan denganku, aku akan memberimu nasihat. Jangan berpegang pada orang tidak berharga ini. Ketika kamu berakhir di penjara, aku takut dia bahkan tidak akan bisa melindungimu. Bagaimana kalau begini? Kamu ikut denganku. Selama kamu melayaniku dengan baik, aku akan membiarkanmu hidup dalam kemewahan. Tuan muda Lu, aku merebut di Tibet, tapi itu untukmu. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku Lu Ming. Berasal dari salah satu dari 10 keluarga kaya teratas di Jinghai. Peringkat ke-10, satu-satunya pewaris keluarga Lu. Di masa depan puluhan juta aset keluarga Lu akan menjadi milikku semua. Wanita sebanyak yang kuinginkan akan kudapatkan. Tapi jangan khawatir. Ini hanyalah mainan termurahku yang paling kucintai. Tentu saja itu tetap harus kamu. Keluarga lu hanyalah yang terendah di antara keluarga-keluarga kuat Jinghai. Kau berani secara terang-terangan dan tanpa malu mengingini istriku. Kau bosan hidup. Gu Jingheng, apakah kamu gila? Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Kamu yang mencari mati. Kamu benar-benar berani menyinggung Tuan Muda Lu. Jika kamu tidak ingin mati, maka cepatlah berlutut dan minta maaf. Dengan aku di sini, aku ingin melihat siapa berani membuat suamiku berlutut. Hanya keluarga lu ingin aku berlutut. Kau tidak pantas. Tuan Muda Lu tidak pantas. Lalu bagaimana denganku? Orang ketiga dalam daftar kekayaan Jinghai. Pewaris keluarga Huang. Tidak pantas. Tidak pantas. Kamu. Keluarga Shang? Apakah mereka layak? Bahkan lebih tidak pantas. Gue Jingheng. Mereka, semuanya adalah tokoh besar di Jinghai, yang bisa menghentakkan kaki mereka, dan membuat seluruh Jinghai gemetar. Tokoh-tokoh besar, hanya dengan mengangkat jari, mereka bisa membawa kehancuran total bagi keluargamu. Aku rasa kamu benar-benar gila, untuk secara aktif mencari mati. Gu Jingheng, kamu bilang kamu lumpuh dan ingin mati. Tapi kenapa kamu harus menyeret gadis kampung ini? Menikahimu, dia sungguh
mengalami 8 kehidupan nasib buruk. Karena aku sudah menikah dengan Jing Cheng, maka terlepas dari hidup atau mati, aku bersedia bersamanya. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhmu. Kamu sangat sombong. Kamu bilang tidak ada seorang pun yang hadir di sini yang layak. Lalu bagaimana denganku pendiri kamar dagang pertama Jinghai? Tentu aku layak, bukan? Ketua Song kau mungkin belum pernah bertemu. Tuan muda dari keluarga kuat teratas Jinghai. Keluarga Gu kan? Keluarga Gu keluarga paling berkuasa di Jinghai. Siapa yang tidak mengenal mereka? Siapa yang belum pernah mendengar tentang mereka? Sejauh yang ku tahu, Tuan muda Gu telah mengembangkan diri di luar negeri. Misterius dan keberadaannya tidak diketahui. Sangat wajar jika kita belum pernah bertemu dengannya. Tuan muda Gu itu tidak hanya pewaris keluarga paling berkuasa di Jinghai, tetapi konon di luar negeri, dia juga dihormati oleh para bangsawan dan keluarga kerajaan. Tidak diketahui pengaruh mengerikan apa yang telah dia kembangkan sekarang. Jika tuan muda ini kembali membangun diri di sini, dan kita bisa berteman serta bekerja sama dengannya, statusnya yang terhormat di samping itu, dia bahkan bisa menduduki peringkat teratas di seluruh negeri. Aku dengar, dia datang ke Lalang ini secara khusus, dan aku bahkan secara khusus menunda rapat untuk berada di sini. Tuan muda Gu ini, apakah dia benar-benar sekuat itu? Aku bertanya-tanya mengapa kita masih belum melihat Tuan muda Gu muncul. Apa yang kamu tertawakan? Menertawakan kebutaanmu. Sedikit yang kau tahu, jauh di kejauhan. Namun tepat di depan matamu. Cacat, kamu tidak mencoba mengatakan bahwa kamu adalah orangnya. Tuan muda Gu bukan. Sungguh lelucon. Dia hanya seorang pria yang hanya mengejar gadis. Dia mungkin bahkan mendapatkan uang untuk mengejar gadis melalui pinjaman. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi Tuan muda Gu? Tuan muda Gu sibuk dengan urusan yang tak terhitung setiap hari. Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk menggoda secara daring? Kamu tidak mencoba untuk menggunakan kakimu yang cacat untuk secara palsu mengklaim identitas Tuan muda Gu bukan? Dari mana kamu mendapatkan keberanian seperti itu? Bahkan jika kau buta, kau seharusnya mengenali token ini kan? Apel, kalian berdua yang satu mencuri kartu, dan yang lainnya memegang plat besi yang rusak. Mencoba menakut-nakuti orang. Tunggu. Ini adalah token identitas eksklusif keluarga gue. Kamu adalah Tuan muda gue. Tuan muda gue, kami tidak tahu Anda akan secara pribadi hadir di sini. Maaf atas sambutan yang kurang layak. Mohon dimaklumi. Bagaimana mungkin dia menjadi Tuan muda Gu? Apakah ini asli atau palsu? Biarkan aku melihat token ini. Ini adalah milik keluarga Gu. Token eksklusif. Ketua Song, Anda sudah melihat token eksklusif keluarga Gu. Tolong lihatlah. Biarkan aku lihat. Sangat bagus. Setiap anggota keluarga gue memiliki token eksklusif mereka sendiri. Tuan muda gue. Dan ada nomor seri khusus. Dan tanda khusus. Semuanya ada di sini. Ini asli. Anak muda. Tidak. Kamu adalah Tuan muda gue. Tunggu. Biarkan aku mencerna ini. Orang yang kunikahi adalah yang sangat kaya raya. Tuan muda Gu. Tidak mungkin. Tuan muda Gu cukup kaya untuk menyaingi sebuah negara. Bagaimana mungkin dia bisa menjalin hubungan daring? Itu benar. Bahkan aku memiliki tak terhitung wanita cantik berbondong-bondong mendekatiku. Terlebih lagi, untuk seseorang yang lahir dengan sendok emas di mulutnya, Tuan muda gue tentu tidak kekurangan wanita cantik. Bagaimana mungkin dia begitu tidak masuk akal sampai terlibat dalam hubungan daring dan dicemooh oleh orang lain? Jika dia bukan Tuan muda Gu, lalu mengapa dia memiliki Tuan muda Gu token identitas eksklusif? Dia memiliki istri udik yang mencuri. Sudah jelas bukan. Token ini pasti juga dicuri. Beraninya kamu mencuri token Tuan muda gue. Kamu benar-benar kurang ajar. Berstatus rendah, licik dan curang. Orang sepertimu, beraninya kau berada di ruangan yang sama denganku. Tidak masalah, jika kau tidak percaya padaku. Kau hanya perlu tahu, aku adalah seseorang yang kau tidak mampu untuk sakiti. Bocah sombong. Melihat ke seluruh Jinghai, kau adalah yang pertama dan satu-satunya yang berani menantang dan meniru Tuan muda gue.
Jika kau ingin mati cepat, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Penjaga. Apa yang kalian lakukan? Ketua muda gue, Anda akhirnya tiba. Ada seseorang yang meniru paman Anda. Anda harus benar-benar memberinya pelajaran. Biarkan aku lihat, siapa itu yang meniru pamanku. Siapa yang kau marahi? Paman, kapan Anda tiba? Anda bahkan tidak menyuruh seseorang memberitahuku. Ketua muda gue, bagaimana mungkin seseorang di kursi roda? Bisa jadi, ketua gue yang terhormat. Diam, siapa di seluruh Jinghai yang tidak tahu bahwa paman saya menderita penyakit kaki dan kesulitan berjalan? Beraninya kau menghinanya. Ketua muda Gu, kamu telah salah paham pada tuan muda Lu. Ketua Gu sering berada di luar negeri. Mungkinkah kamu salah orang? Kamu tidak tahu. Dia hanya seorang penipu yang melakukan penipuan daring. Dan dia juga mengambil pinjaman di mana-mana. Berutang segunung. Dia bahkan menemukan istri Udik dan menikah. Bagaimana mungkin dia menjadi ketua Gu? Begitukah? Benar sekali. Bagaimana mungkin ketua gue yang berada di atas segalanya bisa terlibat dalam romansa daring? Tidakkah Anda setuju? Ketua muda gue, meskipun dia memang meniru ketua gue sebelum Anda tiba, dia juga berpura-pura menjadi ketua gue. Tapi, dia pasti sudah mendengar bahwa ketua gue memiliki penyakit kaki. Itulah sebabnya dia berpura-pura. Tepat sekali. Dari awal sampai akhir, dia tidak memiliki kualitas yang baik. Dia bahkan berbicara dengan arogan dan sama sekali tidak menghargai semua orang yang hadir. Dia bahkan mengklaim sebagai orang teratas di Jinghai. Ketua muda Gu, tolong jangan tertipu oleh orang gila ini. Tertipu. Ketua muda gue, yakinlah, aku sama sekali tidak akan membiarkan orang tak tahu malu seperti itu menyinggung pandangan Anda. Penjaga, singkirkan dia dari sini. Tunggu. Gu Yansen, apakah kau berbicara? Terlalu banyak omong kosong dengan mereka. Beraninya kamu. Menyamar sebagai ketua Gu adalah satu hal. Berani memanggil ketua muda Gu langsung dengan namanya. Aku lihat kamu tidak ingin tinggal di Jinghai lagi kan? Jika kau ingin mati, jangan seret kami. Cepat berlututlah di hadapan ketua muda Gu. Minta maaflah. Dia satu-satunya yang duduk di kursi roda. Dia mungkin ingin berlutut, tapi tidak bisa. Seseorang tarik dia ke bawah. Tuan muda gue lihat. Lidah tak bertulang. Tuan muda gue, jangan biarkan ini merusak kesehatan Anda. Dasar bodoh. Sudah berakhir. Tuan muda Gu sekarang benar-benar murka. Aku takut reputasi keluarga Gu akan rusak. Ini semua salah kalian berdua. Aku tidak menyangka latar belakang Gu Jingqian begitu rumit. Itu benar-benar keberuntungan. Sekarang orang-orang meles akan semakin takut untuk menyelidikiku. Menurutku yang perlu menghadapi kenyataan adalah kamu. Mungkinkah bahkan sekarang kamu masih ingin membalikkan keadaan? Kenapa kamu tidak cepat keluar dengan ini dan pergi? Aku memberitahumu. Jika kamu menyinggung keluarga Gu, kamu bahkan tidak akan punya hak untuk bernapas di Jinghai. Hak untuk bernapas. Tuan muda Gu, tenang saja. Serahkan padaku. Jangan khawatir. Aku sama sekali tidak akan membiarkan mereka mencemarkan nama keluarga Gu. Lancang. Kaulah yang buta bukan? Mungkinkah aku tuan muda Gu yang terhormat dari grup Tianhui, bahkan tidak mengenali paman saya sendiri? Sepertinya, dia adalah grup Gu. Pewarisnya Gu Jinghai. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia ketua Gu? Yang selama ini aku coba dekati, ini tidak ada hubungannya denganku. Itu semua tuan muda Lu dan teman wanitanya yang memimpin narasi, sehingga aku tersesat. Tuan muda Gu, ketua Gu. Kalian berdua tuan yang mulia berjiwa besar. Tolong ampuni aku. Paman, ini semua salahku karena datang terlambat dan membiarkan mereka mengganggu Anda. Tidak terlambat jika kau datang lebih awal. Bagaimana aku bisa menyaksikan wajah asli dari yang disebut elit Jinghai ini? Elit apa? Di depan keluarga Gu kita, mereka tidak berarti. Paman, yakinlah, aku akan secara pribadi mendidik individu-individu tidak sopan ini atas nama Anda. Siapapun yang telah menyinggung Anda, aku akan menjadikan mereka contoh. Tidak tuan muda gue, ketua gue, ini semua salah paham. Ini semua karena dia. Ini semua wanita ini. Dia sengaja menyebarkan rumor tentang ketua gue, menyebabkan reputasi ketua gue menderita. Keluarga Lu saya selalu mengikuti jejak keluarga gue. Saya mohon kalian berdua untuk mengampuni hidup saya. Tolong ampuni hidup saya. Paman, lihat. Menurut deskripsimu, keluarga Lumu memang merupakan kehadiran yang terkenal di daftar keluarga terkemuka Jinghai. Warisanmu di masa depan yang bernilai puluhan juta akan sepenuhnya menjadi milikmu sendiri. Seorang muda dan menjanjikan keturunan keluarga kaya sepertimu. Mengapa kau perlu merendahkan dirimu begitu banyak?
Lalu mengapa kau perlu memberiku jalan keluar? Tidak, bukan begitu. Ketua gue, itu semua karena saya bingung. Berbicara omong kosong. Dalam hal status keluarga. Di antara semua yang hadir, siapa yang bisa dibandingkan dengan keluarga terkaya nomor 1 Jinghai keluarga gue? Dalam hal kekayaan dan budi pekerti, saya bahkan lebih lagi. Tidak bisa dibandingkan bahkan dengan setengah kuku jari kaki Anda. Bahkan tidak bisa dibandingkan. Ini semua karena mulut celaka saya ini yang menyebabkan masalah. Saya akan menampar diri sendiri. Saya akan menampar diri sendiri sekarang juga. Saya akan menampar diri sendiri. Barusan kau berulang kali berbicara tidak sopan dan bahkan berani menyinggung istriku di matamu. Aku hanyalah orang lumpuh di kursi roda, tidak berharga, tidak berguna, seorang buangan sosial yang siapapun bisa hinakan. Sekarang kau telah merendahkan posisimu begitu rendah. Itu benar-benar membuatku tersanjung. Ketua gue, apa sebenarnya yang harus saya lakukan agar Anda membiarkan saya pergi? Katakan saja aku tak akan bicara lagi. Ketidaksopananmu tidak berarti bagiku. Permintaan maafmu bahkan lebih tidak berarti. Tapi kau berani menyinggung istriku, maka kau harus membayar harganya. Shinsu, katakan padaku bagaimana kau ingin menghukumnya. Baru saja Tuan Muda Lu berulang kali tidak menghormati suamiku dan aku, dan bahkan terus menyuruh kami untuk berlutut dan meminta maaf kepadanya. Mengapa kita tidak membuat Tuan Muda Lu berlutut dan bersujud kepada kami? Itu juga akan menjadi memberinya pelajaran setimpal. Saya Lumin, buta akan kehebatanmu, dan menyinggung ketua gue dan nyonya gue. Tolong kalian berdua maafkan aku. Paman, yang sombong seperti ini, sampang, tidak perlu dipertahankan kan? Keluarga lu harus dihancurkan. Ketua muda gue. Ketua gue, aku sudah berlutut, dan bersujud meminta maaf. Kau tidak bisa menyentuh keluarga luku. Meskipun keluarga guemu adalah keluarga kaya nomor 1 di Jinghai, kau tidak bisa memperlakukan kami keluarga lain seperti semut. Kau tidak akan mendapat dukungan publik dengan cara ini. Sepertinya kau masih belum bertobat. Aku pikir sudah waktunya membiarkanmu merasakan rasa hidup di dasar masyarakat. Apakah semua orang mendengarnya? Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi keluarga lu di Jinghai. Ada yang keberatan, maju ke depan dan bicara. Aku mengerti sekarang. Aku sedang bermimpi. Ketika aku bangun dari mimpi ini, keluarga luku akan tetap menjadi keluarga kaya dan terhormat. Kalian berdua tunggu saja sampai aku bangun dari mimpi ini. Dan kalian semua tunggu saja aku. Ketika aku bangun dari mimpi ini. Ketua Huang, tolong selamatkan keluarga luku. Tuan Huang, selamatkan keluarga luku. Ketua Song. Ketua Song. Selamatkan keluarga luku. Bos, kita semua ada di pihak yang sama. Tolong selamatkan keluarga luku. Seseorang kirim dia kembali ke keluarga lu. Biarkan keluarga lu mengurus diri mereka sendiri. Kalian semua tunggu sampai aku bangun dari mimpi ini. Ketua Gu, ini semua salahku karena tidak mengenali kebesaranmu. Aku benar-benar disesatkan olehnya. Itulah mengapa aku tidak sengaja menyinggungmu. Tolong berikan keluarga Huang kami jalan keluar. Ya ketua gue. Tolong beri keluarga Shangku kesempatan untuk memulai lembaran baru. Tolong beri kami jalan keluar. Ketua Gu, Anda baru saja kembali ke negara ini. Tidak disarankan untuk membuat pertunjukan besar. Membersihkan keluarga kaya Jingzhou. Tolong berbelas kasih. Jika kamu bilang kalian semua adalah tokoh besar terkenal dari Jinghai, tidak mungkin. Kamu masih tidak punya konsep. Namun jika ini tentang kemampuan beradaptasi dengan keadaan, aku benar-benar mengagumi kalian semua. Dengan sepenuh hati. Apa yang ingin kau lakukan? Aku akan mendukungmu dalam segala hal. Musang seperti mereka harus diberi pelajaran yang keras agar mereka tidak keluar nanti dan membahayakan semua orang. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Kalian bertiga adalah yang terbaik. Di antara orang kaya Jinghai, aku akan memberimu muka. Kalian bisa mengakhiri jalan kalian sendiri. Bubarkan keluarga kalian dalam 3 hari. Keturunan kalian tidak akan pernah menginjakkan kaki di Jinghai lagi. Dan tidak boleh berbisnis. Ini semua salahku. Ini semua salahku karena telah menghancurkan keluarga Huang. Semua tabungan seumur hidupku hancur dalam sekejap. Ketua Song, bawa dia pergi. Jangan mengotori pamanku dan mata bibiku. Tidak. Jinghang, aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Baiklah. Kau Sinan, serahkan akun Lolo. Kalau tidak, aku jamin nasibmu akan lebih buruk dari mereka. Jingyang, aku mencintaimu. Aku hanya bingung sesaat. Dengarkan penjelasanku.
Keluar, pergi sejauh mungkin dariku. Dan kalian semua keluar, Dengarkan penjelasanku. pergi. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya bahwa kamu adalah pewaris keluarga Gu? Tuan Muda Gu, Itu hanya sebuah identitas. Sekarang kau tahu kan? Dari mana kau mendapatkan kartu hitammu? sudah kubilang ada yang memberikannya padaku. Karena aku tahu sekarang identitasnya. Maka sebagai gantinya, bukankah seharusnya aku? Kurasa kau baru saja mendengarnya juga. Aku punya seseorang yang kusukai. Maksudmu Lolo? Aku sudah bersumpah sejak lama bahwa di kehidupan ini hanya akan ada dia sebagai wanitaku. Sebelumnya aku tertipu oleh Tao Xinran, salah mengira dia adalah Lulu, terluka olehnya. Itulah sebabnya aku menikahimu karena dendam. Tapi sekarang kebenaran telah terungkap. Aku akan terus mencari Lulu. Kita harus bercerai. Baiklah, aku tidak keberatan. Sudahlah, jangan bicarakan urusanku lagi. Bagaimanapun setelah perceraian, tidak akan ada kontak lagi. Namun aku bisa meyakinkanmu. Sebelum aku menemukan Lulu, rumahku masih rumahmu. Setelah aku menemukan Lulu, kita harus bercerai. Tapi sebelum itu, aku akan menyelesaikan semuanya. Memastikan bahwa selama sisa hidupmu, kau akan bebas dari kekhawatiran tentang makanan dan pakaian. Kita hanyalah orang asing yang bertemu secara kebetulan. Namun kamu begitu bertanggung jawab padaku. Aku mulai iri pada Lolo, karena dia bisa memilikimu. Pria sebaik itu mencintainya. Aku percaya padamu. Di masa depan kau juga akan bertemu jodohmu. Cinta terlalu abstrak. Uang lebih nyata. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu dan Lolo bisa saling mengenal? Kita baru bertemu secara daring. Secara kebetulan. Setelah aku menemukan Lulu, mari kita makan bersama. Maka kau akan tahu, dia adalah gadis yang luar biasa. Baiklah. Kalau begitu aku mendoakan kalian berdua. Semua yang terbaik. Pangeran, mata-mata itu sudah ditemukan. Memang benar seperti yang dikatakan Dr. Dewa Wan Huan. Kondisimu tidak ada hubungannya dengan dia. Aihua, katakan padaku, apakah gadis-gadis di negara mereka semua seperti Dr. Dewa Wan Huan, cerdas dan luar biasa? Dia hanya sedikit pintar itu saja. Pangeran, upacara penobatan semakin dekat. Pada saat itu, Anda akan memilih ratu masa depan. Dari antara ratusan wanita bangsawan, Anda akan memilih ratu masa depan. Apakah Anda sudah punya seseorang dalam pikiran? Suruh seseorang mengawasi Wan Huan. Setelah upacara, aku juga harus pergi melihat temanku yang baik, teman lama. Ya. Bersulan. Ayo pergi. Ayo pergi. Ketua gue, orang itu sudah dibawa. Sakit sekali. Tidak gentleman sama sekali. Jing Heng, aku tahu itu. Kamu pasti akan kembali padaku. Tao Xinran, aku akan memberimu satu terakhir kesempatan. Rincian spesifik pembelian akun Lulu olehmu. Detailnya, dari awal sampai akhir. Ceritakan lagi padaku. Tuan Muda Gu, dia sudah menjual akunnya. Kenapa kamu masih peduli padanya? Sebaiknya kamu hargai orang di depanmu. Jin Hui, kirim dia untuk kerja paksa. Tanpa izinku. Dia tidak diizinkan kembali. Ya, Tunggu. Tunggu. Aku akan bicara. Perdagangan akun, meskipun ini transaksi online. Tapi aku ingat alamat penjualnya. Komunitas Taman Zijin. Gedung 3 unit 301. Jin Hui, siapkan mobilnya. Pergi ke Taman Zijin. baik. Masih tinggal di Taman Zijin. Apa kamu yakin aman? Tidak apa-apa. Tidak ada yang tahu tentang ini. Kita saling kenal. Sangat aman. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Yang satu ini, baru saja ku desain. Perangkat lunak perayap. Sudah online selama setengah bulan. Dan sudah memiliki lebih dari 100 juta unduhan. Ini benar-benar seperti duduk di rumah. Dan uang jatuh dari langit. Bos, tapi di film-film itu, peretas di film-film itu semua tentang berpartisipasi dalam perang informasi. Anda terlalu santai. Sepanjang hari hanya mendesain perangkat lunak, dan hidup dari paten. Apa yang kamu tahu? Dulu aku dikenal dengan gelar Dr. Dewa Wan Huang, menyelamatkan orang di mana-mana. Apa hasilnya? Bukankah aku masih diburu di mana-mana? Jika aku tidak menyembunyikan identitasku sekarang, identitas alias hacker kuku, bagaimana jika aku ketahuan dan dibiarkan disembelih lagi? Aku tidak mungkin bisa benar-benar tinggal di rumah menjadi istri dan ibu yang baik, kan? Bos,
Apakah Anda benar-benar akan memiliki anak-anaknya? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dia sudah punya seseorang yang dia cintai. Baiklah, Tapi Anda juga tidak buruk. Keturunan Dr. Dewa Biancoy. Dikenang karena kekuatan Anda sebagai Dr. Dewa Wan Huan. Juga karena keunggulan Anda, keterampilan komputer. Anda mendapatkan gelar di kalangan peretas sebagai sang penembak jitu. Dan Anda pernah berasal dari Jinghai, keluarga Jiang yang kaya. sejak aku diusir oleh keluarga Jiang, urusan keluarga Jiang tidak ada hubungannya denganku lagi. Satu-satunya hal yang perlu kulakukan adalah untuk merebut kembali perusahaan yang ditinggalkan ibuku untukku. Bos Anda hebat. Oh benar Pangeran Meles. Saya dengar dia sudah bangun, membersihkan mata-mata, sibuk dengan urusannya sendiri. Upacara penobatan. Dia mungkin tidak punya waktu untuk memburu Anda, tapi orang-orangnya masih diam-diam mencari Anda. Aku bisa tahu hanya dengan mendengarnya. Lebih waspada baiklah, jangan ungkap keberadaanku. Ya, bos hati-hati. Ketua gue, 302, kami sudah sampai. Ketuk pintunya. Ya, Oh benar, ini bagaimanapun juga adalah basis kontak. Jangan membuat tempat ini bau sekali. Sampah di dekat pintu itu sudah menumpuk seperti gunung. Cepat buang. baik bos. Siapa Anda? Siapa yang Anda cari? Apakah ada seorang gadis bernama Lulu di sini? Belum pernah dengar tentang dia. Tidak apa-apa ketua gue. 3 gedung ini hanya berjarak beberapa langkah. Mari kita ketuk setiap pintu. Kita pasti akan menemukannya. Nona Lulu, Anda salah gedung. Ini gedung 2. Gedung 2. Benar. Cepat pergi ke gedung 3. Aku punya firasat. Lulu pasti masih di sini. Cepat. Ketua gue, jangan khawatir. Kali ini pasti gedung 3. Kita akan segera bisa bertemu dengan Nona Lulu. Bos lupa mengambil sesuatu. Siapa Anda? Apakah Nona Lulu tinggal di sini? Bos memang punya akun bernama Lulu. Siapa Nona Lulu? Mereka bukan mata-mata yang dikirim oleh Milescat. Belum pernah dengar tentang dia. Begini, mengenai lokasi ini, itu milik akun. Pemilik saat ini yang memberitahu kami. Kami hanya ingin tahu, apakah pemilik akun sebelumnya, Nona Lulu, tinggal di sini. Jika Anda tahu, mohon bantu kami. Miles, dia bahkan tahu cara menyuap orang sekarang. Saya tidak tahu. Saya mengerti. Saya mengerti. Akun-akun yang saya tangani setiap hari, kalau tidak 800, maka setidaknya 1000 orang yang Anda bicarakan ini. Saya benar-benar tidak ingat. Mohon maaf. Tampan. Jika ada berita, saya akan memberitahu Anda. Bos, apa yang harus kita lakukan? Minta seseorang menyelidiki alamat IP terakhir Lulu sebelum dia menjual akunnya. Juga, uang ini akan dipotong dari gajimu. Dimengerti. Bukankah kamu pergi menemui Lulu? Kenapa kamu sudah kembali secepat ini? Dia pergi. Pergi. Apakah itu berarti dia meninggal? Jangan bersedih. Dia pasti tidak ingin kamu bersedih. Jadi, itulah mengapa dia pergi tanpa sepatah kata pun. Jika dia punya kesulitan, dia bisa memberitahuku. Aku bisa membantunya. Aku percaya bahwa orang-orang yang ditakdirkan bersama pasti tidak akan terpisah. Mungkin dia belum pergi jauh. Saat ini, dia hanya diam-diam menemanimu di sini. Terima kasih. Tidak masalah. Jika dia masih di sini, dia pasti tidak akan ingin kamu sesedih ini. Turut berduka cita. Belasungkawa untuk apa? Maksudku dia pindah. Bukan berarti dia meninggal.
Terharu. Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku... Bukankah itu hebat kan? Halo nenek. Jinhen, bahkan keponakanmu lebih baik dariku. Nenek ini. Jika aku tidak melihat cucu menantuku dulu, apa gunanya aku hidup? Kalau begitu, cepat kembali. Aku ingin melihat cucu menantuku segera. Nenek aku. Ada apa? Aku baik-baik saja. Nenek bilang dia ingin bertemu denganmu. Dia ingin kau pulang bersamaku. Bertemu. Itu. Orang tua. Nyonya Gue, kami sudah tiba di rumah besar tua. Ketua Gue, Anda akan segera ada panggilan konferensi. Anda harus menghadirinya. Dimengerti. Kau duluan saja. Aku akan segera ke sana. Baiklah. Nenek sudah menunggu hari ini sejak lama. Dia mungkin akan menanyaimu banyak pertanyaan. Tolong bersabarlah dengannya. Jangan khawatir. Aku akan memastikan untuk melakukan yang terbaik. Aku pasti akan berusaha memastikan seluruh keluargamu puas denganku. Ini pasti ipar perempuan kita. Kau benar-benar membuat kami menunggu lama. Maaf. Kaki Jingheng sedikit tidak nyaman. Kami sedikit tertunda di jalan. Kau masuk dan bahkan tidak tahu. Untuk menyapa orang lebih dulu. Seseorang dari pegunungan. Udik desa memang kasar. Pertama kali masuk rumah. Dan kau bahkan tidak tahu membawa hadiah. Kau bahkan tidak sebaik pelayan kami yang tahu aturan. Halo nenek. Keduanya pasti adalah kakak dan ipar Jingheng kan? Halo. Sebenarnya kami sudah. Jangan. Keluarga kami tidak bisa membeli hadiahmu. Jika Jingheng tahu, dia akan berpikir kami mengganggumu. Kakak ipar, apakah saya melakukan sesuatu yang menyinggung Anda? Apa yang telah kau lakukan? Kau tahu dengan jelas di hatimu sangat akur. Jingheng dan mantan pacarnya. Dia hanya bertemu denganmu sekali, dan jiwanya diambil olehmu. Jika aku tidak sengaja bertemu, Nona tahu, aku benar-benar tidak akan tahu sifat aslimu. Apakah Anda merujuk pada Tao Xingran? Anda percaya apa yang dia katakan? Siapa yang mengatakan kebenaran, siapa yang berbohong? Kalian berdua bisa keluar dan saling berhadapan. Nona Jing, aku tidak akan memperjuangkan Jingheng darimu. Aku hanya tidak sengaja bertemu Nyonya lah dan datang ke sini secara kebetulan. Entah itu tidak sengaja atau tidak. Anda tahu dengan jelas di hati Anda. Xinran, menurut Anda, bagaimana reaksi Gu Jingheng saat dia melihat Anda? Sebentar lagi. Nenek. Nyonya lah. Menurutku Nona Jing masih tidak menyukaiku. Bagaimanapun aku pernah melihatnya sebelumnya. Di titik rendahnya. Jika Jingheng melihatnya tidak bahagia, aku akan dalam masalah. Sebaiknya aku pergi. Nona tahu kami di sini. Kau tidak perlu takut. Nenek, jika kau ingin kami mengatakan kami takut pada orang miskin yang menyerang orang kaya. Mereka berharap bisa menyingkirkan semua orang yang tahu latar belakangnya. Menghapus mereka semua, itu akan menjadi yang terbaik. Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Jika Anda ingin mengutuk seseorang, Anda tidak akan pernah kekurangan alasan. Nona Ji, keluarga Gu kami tidak pernah memiliki menantu perempuan yang tanpa persetujuan orang tuanya atau perkataan Mak Komblang. Secara pribadi berkomitmen untuk menikah. Namun karena kau sudah menikah ke dalam keluarga, kami akan menerimanya. Tawarkan nenek secangkir teh. Anggap saja itu hadiah selamat datang. Saya berjanji pada Gu Jingheng, saya akan bersikap baik. Saya akan menahannya. Nenek silakan minum teh. Menantu macam apa yang menawarkan teh? Sambil berdiri, kau tidak mengerti sopan santun sama sekali. Menjalani hidup adalah tentang aliran yang stabil. Nona Jing, pegang dengan mantap. Orang desa memang canggung, bahkan tidak bisa memegang cangkir teh dengan stabil. Atau kau bilang kau punya masalah dengan nenek dan dengan keluarga Gu. Ini abad ke-21. Siapa yang masih menggunakan cara tradisional feodal seperti ini untuk mengintimidasi menantu baru? Saya pikir keluarga Gu Anda lah yang berprasangka buruk terhadap saya. Itu lebih tepat.
Apa itu prasangka? Kau dan Jing Yan baru saja bertemu, dan pernikahan kilat adalah fakta. Jing Yan menghabiskan banyak uang untukmu, dan mendominasi di mana-mana juga benar. Latar belakang dan status sosialmu adalah nomor 2. Yang terpenting adalah, apakah kau bisa memikul tanggung jawab? Gelar Nyonya Gu. Ketika saya menikah dengan Gu Jingheng, saya tidak tahu dia adalah ketua Gu. Sekarang, saya tidak peduli dengan kekayaan atau statusnya. Bagi saya, selama dia adalah Gu Jingheng, itu sudah cukup. Jika kau tidak mengincar aset keluarga Gu, apa yang kau incar? Gu Jingheng akan dilayani olehmu seumur hidupnya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Nenek, aku bilang ketika ada sesuatu yang tidak normal, pasti ada masalah. Sekarang ini banyak gadis yang tidak menghargai diri sendiri. Semuanya tentang kehamilan pranikah, lalu mencari pria untuk dinikahi dan dijadikan kambing hitam. Jika kita tidak dengan benar memeriksa kesuciannya untuk menghindari skandal apapun. Ya Nenek, aku percaya Nona Jiing. Tapi, aku takut orang luar akan berspekulasi. Bagaimana dia berasal dari pegunungan? Mungkin, mereka bahkan mungkin mengintensifkan pikiran mereka. Bertanya-tanya apakah perutnya ada isinya. Menginginkan Jingheng menjadi kambing hitam. Tahu sindiran Anda memfitnah saya. Hati-hati saya akan menyuruh Gu Jingheng mengirim Anda untuk menggali sumur. Jadi kau sudah belajar membisikkan kata-kata manis. Jika kita tidak memeriksa secara menyeluruh kesuciannya, keluarga Gu akan menjadi miliknya seseorang. Ya, bawa dia untuk pemeriksaan menyeluruh. Tunggu sebentar. Yang tidak bersalah akan membuktikan dirinya tidak bersalah. Mengapa saya harus menanggung penghinaan seperti itu? Nenek saya menghormati Anda. Anda adalah orang yang paling dihormati Gu Jingheng. Dengan melakukan ini, tidakkah Anda takut menyakitinya? Penampilanmu memiliki beberapa kemiripan dengan kenalan lamaku. Sangat disayangkan bahwa kau dan Jing Yan baru saja menikah, dan sudah banyak masalah yang muncul. Aku tidak berani bertaruh. Penjaga, bawa dia untuk diperiksa. Lepaskan. Jika Anda tidak melepaskan, saya tidak akan sungkan. Lepaskan. Aku rasa dia hanya merasa bersalah. Itulah mengapa dia tidak mau pergi. Kalau begitu di sini saja, lucuti pakaiannya. Lepaskan. Sinju, jangan berjuang lagi. Ini demi kebaikanmu sendiri. Apa yang kau lakukan? Siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuh istriku? Jin Hui tampar dia. Ya wanita celaka. Berhenti. Dasar orang-orang buta. Keluar. Kakak kedua, mengapa Anda memukul orang begitu Anda kembali? Lihatlah istri yang Anda nikahi. Bagaimana istriku? Bukan urusanmu kakak. Untuk berkomentar. Anda, Memangnya kenapa? Jingheng jangan tertipu olehnya. Akting menyedihkannya. Ketika dia membantah nenek barusan, dia cukup tajam lidahnya. Yang ku tahu hanyalah, dia adalah istriku. Aku tidak akan mengizinkan siapapun untuk menindasnya. Tao Xinran. Aku mempertahankanmu sebelumnya karena kupikir kau masih sedikit berguna. Beraninya kau masih datang ke keluarga guku. Jingheng, aku datang untuk mencari pengampunanmu. Aku. Jin Hui seret dia keluar. Dia sama sekali tidak diizinkan mendekati keluarga Gu lagi. ya pergilah. Jin Yam, aku sama sekali tidak menerima cucu menantu yang tidak jelas asal-usulnya. Kalian berdua segera bercerai. Apakah ini hanya tentang asal-usul saya? Saya dari keluarga Jiang, dari Jinghai. Putri sulung. Ini seharusnya cukup untuk pantas. Bagi keluarga Gu Anda kan? Apakah Anda merujuk pada keluarga Jiang yang memulai dengan farmasi, yang mengendalikan separuh sistem bahan obat di seluruh Jinghai? Keluarga farmasi itu, keluarga Jiang. Itu benar. Jangan berpikir bahwa hanya karena kalian berdua bernama Jiing, kau bisa bicara omong kosong. Bagaimana kau membuktikannya? Itu adalah fakta. Mengapa saya perlu membuktikannya? Pada tahun-tahun awal, ada perselisihan internal di keluarga Jiang. Dan saya melarikan diri karena itu. Saya yakin semua orang sudah mendengar berita itu. Sepertinya ada hal seperti itu. Apa yang dikatakan berita itu lagi? Nah, apakah nenekmu bernama Kiwa? Anda kenal nenek saya. Pantas saja. Aku merasa kamu tidak asing. Ternyata benar-benar cucu teman lamaku. Nenekmu dan aku adalah sahabat karib sejak kecil. Kemudian, nenekmu mengikuti kakekmu berjuang di luar. Kita sudah lebih dari 30 tahun tidak bertemu. Anak bayi, cepat kemari. Cepat kemari dan duduklah. Semoga aku tidak menakutimu barusan. Aku hanya panik karena khawatir. Siapa suruh Jin yang anak itu tiba-tiba menikah
Seandainya aku tahu bahwa dia menikahimu, aku pasti sudah lega. Tidak apa-apa sebagai kepala keluarga. Saya bisa memahami tindakan Anda. Aku harus memberi kalian berdua pernikahan yang megah untuk mengumumkannya ke seluruh Jinghai. Adapun hadiah pertemuan dan hadiah pertunangan haruslah yang terbaik. Arak-arakan seserahan 10 mil. Bagaimana dengan anggaran pernikahan? Itu akan berasal dariku. Pertama alokasikan 20 juta. Nenek sama sekali tidak. Aku baru teringat sesuatu. Gadis ini tidak meninggalkan keluarga Jiang atas kemauannya sendiri. Tetapi karena dia membunuh ayahnya, dia diusir dari keluarga. Berita ini masih bisa ditemukan. Shinzu, apakah ini benar? Kau disuruh pergi ke rumah sakit untuk merawat ayahmu. Dan kau malah membawa ayahmu ke surga barat. Sekarang keluarga Jin tanpa pemimpin. Aku sebagai ibu tiri harus memikul tanggung jawab. Tapi orang sepertimu yang tidak berbakti dan tidak setia, serigala bermata putih, harus diusir. Jelas Anda yang menghitung waktu saya pergi ke rumah sakit dan mencabut ventilator ayah. Sekarang tubuhnya bahkan belum dingin. Namun Anda ingin mengusir saya untuk memonopoli kekayaan keluarga. Anda benar-benar tidak tahu malu. Jadi kalau kau tahu memangnya kenapa? Mulai sekarang seluruh Jinghai hanya akan mengingatmu sebagai putri sulung Jin pembawa sial bagi ibumu dan pembunuh ayahmu. Dalam hidup ini, kau hanya bisa berada di lapisan terendah masyarakat, nyaris tidak bertahan hidup. Kau tidak bisa lagi bersaing denganku untuk nenek. Jika saya mengatakan saya dianiaya, apakah Anda akan percaya pada saya? Aku belum pernah mendengar mereka yang menyakiti orang lain aman dan sehat, sementara mereka yang disakiti malah dibiarkan berkeliaran di luar. Kakak kedua, Anda adalah kepala keluarga gue. Setiap hal yang Anda lakukan Hukuman. Dan kemudian kau tidak akan punya tempat untuk mencari keadilan. Tepat sekali. Penjaga, bawa dia ke kantor polisi. semuanya berhenti. Suami lihat wajahku. Ini semua karena aku menggunakan produk keluarga Jiing. Sampai bernanah. Berani-beraninya kau berani menipu istriku. Ketua Luo, itu semua Jing Xinju yang melakukannya sendiri. Dia ingin menggunakan status istrimu untuk mendapatkan pengaruh. Dan dia bahkan mencoba meniru Dr. Dewa Wan Huang untuk menghindari tanggung jawab. Dr. Dewa Wan Huan. Tepat sekali, Ketua Luo. Dia ingin meniru penyelamatmu. Kau sama sekali tidak boleh membiarkannya pergi. Dr. Dewa Wan Huan. Pada lalang sebelumnya saya ingin bertemu dengan Anda. Saya mengirim seseorang untuk menjemput Anda. Tapi saya tidak melihat Anda. Sangat disayangkan. Saya senang bisa bertemu Anda lagi hari ini. Anda terlalu baik, Ketua Luo. Apa? Dia benar-benar Dr. Dewa Wan Huang. Aku tidak bisa mempercayainya. Dr. Dewa Wan Huang, yang sudah lama ku cari, selama ini ada di sisiku. Sekarang, Anda seharusnya akhirnya percaya bahwa saya bisa menyembuhkan kaki Anda kan? Meskipun kamu bukan Dr. Dewa Wan Huang, aku tetap percaya padamu. Dr. Dewa Wan Huang, tolong sembuhkan penyakitku. Aku benar-benar tidak ingin cacat. Nyonya Yu, saya bilang saya akan membantu Anda dengan pengobatan. Dan saya akan menyelesaikannya. Pada saat yang sama, saya juga perlu mencari tahu siapa sebenarnya di balik masalah ini. Sebagai korban dalam masalah ini, saya yakin saya punya hak untuk mengusulkan kepada Dewan Direksi Jian agar Nona Jian menjabat sebagai Ketua Dewan. Benar sekali, hanya seseorang seperti Ketua Jian yang memiliki bakat dan kekuatan yang bisa memimpin grup Jian menuju kemajuan lebih lanjut. Ya benar sekali. Kamu ibu dan anak telah menduduki keluarga Jiang selama bertahun-tahun dan masih berani menindas Shinsu. Hutang ini juga harus dibayar. Jin Hui, kirim seseorang untuk mengawasi mereka. Pindah dari keluarga Jian dan kembalikan apa yang perlu dikembalikan kepada Shinsu. Ya, Tuan Muda Gu, kami juga bagian dari keluarga Jiing. Jing Xinju membawa ini pada dirinya sendiri. Dia diusir dari keluarga Jiing. Hal-hal memalukan yang dia lakukan saat itu. Apa kau tidak tahu tentang itu? Aku tidak akan pernah mendengar rumor tentang istriku dari orang lain. Dia adalah istriku. Aku tidak akan pernah membiarkannya menderita ketidakadilan. Ayo pulang. Kalian semua. bos pacarku menelepon. Silakan. Halo sayang. Terima kasih. Karena secara khusus datang mencari saya hari ini. Jika tidak kondisi Nyonya Yu akan tertunda. Tapi bagaimana Anda? Tiba-tiba datang mencari saya. Sebelumnya, ketika aku bilang aku merasa kamu mirip Lolu, aku menyinggungmu. Maaf. Anda tidak datang secara khusus. Hanya untuk masalah ini, untuk meminta maaf kan? Sudah lama sekali sejak itu terjadi. Saya sudah tidak peduli sejak lama. Aku tahu, ketika seorang gadis mengatakan dia tidak peduli, dia tetap peduli. Selalu salah pacar. Aku salah, maafkan aku. Tidak semua gadis seperti itu. Saya adalah pengecualian.
Tidak ada pengecualian. Selalu pacar yang melakukan kesalahan. Aku akan berubah. Aku pasti akan berubah. Meskipun kamu adalah pengecualian, aku bisa berubah. Anda tidak perlu seperti ini. Bagaimanapun, pernikahan kita bersifat sementara. Tapi perasaan kita, nyatakan. Apa kau berani bilang? Kau tidak merasakan apa-apa sama sekali untukku. Apa yang kujanjikan padamu sebelumnya, aku tidak akan pernah menarik perkataanku. Jika kamu merasa tidak nyaman sama sekali, anggap saja ini sebagai bantuan antar teman. Bukankah itu bajingan? Siapa yang berkencan? Dan masih bisa berteman? Tenang saja sayangku. Aku bukan orang seperti itu. Jinhui, Bosku menyuruhku menutup telepon dulu. Selesai bermain. antar aku pulang. Baik. Pengobatan terakhir juga sudah selesai. Secara logis, kaki Anda seharusnya sudah bisa bergerak bebas. Namun mungkin Anda sibuk dengan urusan perusahaan baru-baru ini, sehingga pemulihan Anda sedikit lebih lambat. Tidak apa-apa, Anda pasti akan pulih. Terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Mengenai masalah Nyonya Yo waktu itu, aku sudah meminta Jinhui menyelidikinya secara menyeluruh. Itu perbuatan Tao Xinlan. Namun aku sudah mengusirnya dari Jinghai. Dia tidak akan pernah kembali lagi untuk mengganggumu. Ketua gue. Kembalilah. Ketua gue. Nonala sudah tiba di luar pintu. Dia bilang Nyonya tua mengutusnya untuk menemuimu. Biarkan dia masuk. Masuklah. Jika tidak ada yang lain, saya akan turun dan mengambil obat Anda. Saya sudah lama mendengar nama terhormat Nona Jin. Dengan usaha Anda sendiri, Anda menghidupkan kembali grup. Saya harap ada kesempatan untuk berkomunikasi dengan Anda. Baiklah, Bolehkah aku bertanya tujuan kunjungan Nonala hari ini? Apa tujuanmu? saya hanya mengikuti pengaturan keluarga. Mengapa ketua Gu harus menjaga jarak dengan orang lain? Terlebih lagi, mungkin penampilan saya bisa membantu ketua Gu menemukan kekasihnya lebih cepat. Bagaimana kamu tahu tentang ini? Atas nama Tuan Muda Gu, perusahaan game online Wanhua, grup Xinfeng kami, memiliki saham teknis. Jadi, kami tahu satu atau dua hal, Maafkan aku. Aku kira itu. bahwa saya akan mengganggu Anda. Saya seorang pengusaha wanita. Saya tak akan mengorbankan kebaikan besar demi keuntungan kecil. Sebagai gantinya, saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan yayasan amal saya. Sebagai konsultan, Pertukaran ini tidak terlihat adil. satu musuh lagi, atau satu teman lagi, saya masih bisa membedakannya. Selain itu, jika Tuan Muda Gu merasa itu tidak adil, maka Anda bisa memberi saya kompensasi dengan cara lain. Misalnya, memberikan grup Xinfeng kami beberapa perlakuan khusus. Nonala ini berpendidikan masuk akal dan humoris. Dia seharusnya menghargai gadis seperti itu. Anda sudah bekerja keras selama ini, merawat Tuan Muda Gu. Tuan Muda Gu dan saya memiliki hal penting untuk dibicarakan. Mangkuk obat ini, mengapa tidak saya membawanya ke Tuan Muda Gu? Agak panas. Minumlah dengan hati-hati. Mereka baru saja bertemu. Mereka mulai berbisik. Saya tidak bisa mendengar apapun yang mereka katakan. Maaf. Saya tidak tahu. Kau berdiri di depan pintu. Saya baru saja menguping. Anda pergi. Saya di sini untuk mengantar Anda. Aku dengar. Kau dan Tuan Muda Gu akan bercerai. Kalau begitu bolehkah aku mendekati Tuan Muda Gu? Ya tentu saja Anda bisa. Tapi dia sudah punya seseorang yang dia suka. Aku tahu, sebelum aku datang ke sini, aku masih khawatir Tuan Muda Gu terlalu terobsesi pada Lulu. Tapi setelah aku mengobrol dengannya sebentar, aku merasa lega. Waktu akan mengungkapkan hati seseorang yang sebenarnya. Aku percaya diri. Dia sebenarnya mengenal Lulu. Gu Jingheng memberitahunya. Ayo pergi. Nenek baru saja menelepon. Mengatakan dia ingin kita kembali ke kediaman lama keluarga Gu. Gu Jingheng, bagaimana menurut Anda tentang Nonala?
Dia tidak buruk. Mungkinkah setelah hanya satu pertemuan, Gu Jingheng benar-benar jatuh cinta pada orang lain? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Mari kita kembali. Jangka waktu 2 bulan juga sudah habis. Sudah waktunya untuk kembali dan melapor. Ketua Gu, Nyonya, kita sudah tiba di kediaman lama. Dimengerti. Taruhan ini. Saya akhirnya kalah, tapi Anda dan saya akan bercerai cepat atau lambat. Tunggu. Jika kakiku masih membutuhkanmu, apakah kamu akan tetap tinggal? Tapi taruhannya. Aku akan menjelaskan kepada nenek sejauh mana pemulihan kakiku jelas bagi semua orang. Dia akan mengerti. Sebenarnya Anda dan saya sama-sama tahu dengan jelas bahwa Anda tidak lagi membutuhkan saya. Bukan begitu? Simsu, Ketua Gu, mengenai Nona Luo Luo, kami punya kabar. Saya akan pergi duluan dan menunggu Anda. berita apa? Departemen teknis mengatakan bahwa akun Nona Luo Luo terakhir dijual dari alamat EP. Masih di Zijin Huayuan 3301. Tapi setelah itu aku mengirim banyak orang untuk menyelidiki lagi. Dan penjual masih mengatakan mereka tidak ingat apa-apa. Ketua Gu, katamu, apakah Nona Luo Luo benar-benar hanya menganggap Anda sebagai teman online biasa? Itulah mengapa dia pergi tanpa pamit. Daripada begitu, terobsesi dengannya, mengapa tidak menghargai orang di depan Anda? Kalau tidak, mengapa Anda masih di kursi roda setelah sembuh? Bukankah itu hanya untuk membuat Nyonya lebih memperhatikan Anda? Ayo pergi. Nenek akan sangat senang melihat kakiku sudah sembuh. Baik. Kau benar-benar seorang penipu. Udik penipu. Keluarga Gu kita akhirnya menyingkirkan. Pengganggu yang gigih. Tentu saja saya menerima kekalahan saya, tapi saya perlu secara pribadi mengucapkan selamat tinggal kepada nenek. Kau sudah tidak ada hubungan dengan keluarga Gu. Dan kau masih ingin bertemu nenek. Tunggu saja untuk mendapatkan akta cerai. Seseorang, ya. Usir dia dari sini. Apa yang Anda lakukan? Lepaskan. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuh Nyonya Gu? Kaki Anda. Sudah sembuh. Maaf, aku lupa memberitahumu. Kakak ipar, jika kamu tidak bisa mengelola bawahanmu, maka serahkan wewenang pengelolaan rumah tangga kepadaku. Dan kalian semua, jangan harapkan gaji kalian bulan ini. Ayo pergi. Nenek, kami kembali. Jingheng tahu. Kakimu sudah sembuh. Berkat Sinsu, dia adalah dokter Dewa Wanwan yang selama ini kita cari. Anakku yang baik. Aku tidak menyangka kau di usia semuda ini memiliki keterampilan medis seperti itu. Mulai sekarang, kau adalah Nyonya Gu dari keluarga Gu yang perkataannya adalah hukum. Tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan kalian berdua lagi. Nenek, sebenarnya saya. Nenek, jangan khawatir. Kita akan hidup bahagia bersama. Bagus malam ini. Kalian semua menginap. Kita harus merayakannya dengan layak. Gu Jingheng, baru saja. Mengapa Anda tidak memberitahu nenek bahwa kita akan bercerai? Nenek baru saja mengakui kamu sebagai cucu menantunya. Mengapa merusak suasana hatinya? Tapi Anda akan menemukan Lulu pada akhirnya. Dan kita harus bercerai pada akhirnya. Aku bilang kita akan bercerai. Setelah menemukan Lulu, dia belum ditemukan. Dan nenek mendesak keras. Kita tidak bisa bercerai sekarang. Saya pikir Anda hanya menggunakan saya sebagai perisai, bukan begitu? Sudah begitu lama, dan tidak ada kabar sama sekali tentang Lulu. Saya pikir Anda hanya tidak ingin mencari Lulu. Sebaliknya Anda rukun sekali dengan Nonala itu seperti teman lama. Mengapa kita tidak bercerai saja, dan kalian berdua menikah? Maka nenek akan senang dengan semua orang. Keluar sini. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Saya ingin tidur, Anda keluar. 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 Simsu. Simsu. Di tengah malam, kamu ingin aku pergi kemana? Simsu. Jingheng,
Sudah larut malam. Apa yang kau lakukan berdiri di luar? Kamar nenek terlalu pengap. Aku keluar mencari udara segar. Aku mengerti. Nenek tidak akan ikut campur masuklah. Ucapkan beberapa kata yang lebih lembut. Dan semuanya akan baik-baik saja. Aku pergi. Beberapa hari terakhir ini, nenek telah membelikan istri Jing Heng perhiasan emas dan perak. Ini tentang membeli properti dan toko. Aku mengerti tabungan seumur hidup nenek, hampir semuanya diberikan. Di keluarga ini mulai sekarang. Di mana posisi cabang pertama kita? Lihatlah ambisi kecilmu. Hanya peduli pada sebidang tanah kecilmu. Tidak heran nenek tidak menyukaimu. Jadi, kau sering mengejek mereka. Sekarang kau yang jadi bahan tertawaan kan? Kau, Dulu kakak keduaku punya penyakit kaki dan lemak. Kalau bukan karenamu, keluargaku sudah jadi milikku sejak lama. Kau tidak berguna. Hanya pandai mengacaukan segalanya. Sekarang, kau iri pada uang nenek. apakah ini semua salahku sekarang? Bibi, para pelayan di luar sepertinya mengalami masalah. Tolong turun dan lihatlah. Paman kenapa berdebat dengan Bibi sepagi ini? Obat yang membuat Jinghang lumpuh dulu. Kaulah yang menemukannya. Sekarang dia sudah sembuh. Bukankah seharusnya kau melakukan sesuatu? Jika aku tidak bisa menjadi kepala keluarga gue, lalu bagaimana kau bisa menjadi nyonya gue? Yang aku minati hanyalah posisi Nyonya Gu. Adapun siapa yang mewarisi keluarga Gu, aku sama sekali tidak peduli. Jika kau menginginkan posisi Gu Jingheng, kau hanya bisa mengandalkan kemampuanmu sendiri. Jika tidak, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Dengan itu, Paman, masalah kita tidak boleh diketahui orang luar. Mengerti? Jika tidak, usahamu akan sia-sia bukan? Jeti, hati-hati dengan perkataan dan tindakanmu. Ketua Gu Nonala ada di sini. Ketua Gu sedang flu. Tolong bantu Ketua Gu. Tuangkan secangkir air madu. Ya, Nonala, mengapa kamu datang hari ini? Mengenai Luoluo, aku punya ide baru. Bagaimana jika Luoluo memiliki kesulitan yang tidak terucapkan, yang menyebabkan dia menjual akun itu? Lalu jika kita mengembalikan akun itu kepada penjual, itu mungkin akan membawa kita kepada Luoluo. Maksudmu, aku harus mentransfer akun Lolo kepada orang yang menjualnya kembali dan menentukan bahwa dia hanya bisa menjualnya kepada Lolo. Tepat sekali. Ketua Gu Air Anda. Jin Hui. Segera hubungi si Jin Huayuan, perantara akun di 3301. Percayakan akun Lolo kepadanya dan katakan padanya bahwa itu hanya bisa dijual kepada Lolo. Dimengerti. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lebih jauh. Tapi bagaimanapun juga kita dianggap teman. Lain kali kita bertemu, bisakah kita saling memanggil nama? Tentu saja. Nona muda, kenapa kau begitu bersemangat membantu ketua Gu menemukan kekasihnya? Kau seharusnya tidak menghalanginya. Itu benar, pemburu terbaik. Tidak mengejar mangsa. Tapi saat mangsa muncul, memberikan pukulan mematikan. Hanya dengan menemukan Luoluo, aku bisa secara pribadi mencabut duri ini. Dari hati Gu Jingheng, mencabutnya. Siapa yang mengganggu 5 kemenangan beruntunku? Hei! Siapa kamu, Chen Xiao? Bos akunmu terjual. Chen Xiao ini. Mungkinkah dia teman bos? Bagus sekali. Ketika saatnya tiba, berikan bos kejutan. Ketua gue. Pihak lain sudah membeli akun itu. Awasi gerak-geriknya dengan cermat. Laporkan segera jika ada perubahan. Mengerti?
Pangeran, menemukan jejak. Dokter Dewa Wan Huan. Dia masih di Jinghai. Sangat bagus. Segera pesankan aku tiket penerbangan terdekat. Sudah waktunya juga aku menemuinya. Rencana peningkatan untuk game online Wanhua telah direvisi 6 kali. Mengapa belum? Kerentanan sistem diselesaikan. Kerentanan dari 2 tahun lalu diselesaikan oleh seorang pemain biasa. Aku mempekerjakan kalian. Personel teknis profesional. Apa gunanya kalian sebenarnya? Ketua Gu versi baru gamenya memiliki terlalu banyak konten tambahan. Kami sudah melakukan yang terbaik. Terlebih lagi kami terus-menerus mempelajari program perbaikan dari dulu dan menemukan bagian kode yang digunakan oleh hacker MK. Hacker MK sudah lama berada di puncak teknologi. Kami bahkan tidak bisa berharap untuk menyusul. Ketua Gue, apakah itu berarti Luo Luo bukan pemain biasa, tapi hacker MK? Dia memang telah memberiku cukup banyak kejutan. Apakah Ketua Gue mengenal hacker MK? Itu luar biasa. Jika kita memintanya untuk menyelesaikan masalah, maka semua masalah akan mudah diselesaikan, bukan? Tepat sekali. Jika Nona Luo Luo adalah pemain biasa, dia akan terlalu sulit ditemukan. Tapi jika dia memang hacker MK yang terkenal itu, maka kita bisa merekrutnya sebagai konsultan teknis. Dengan begitu Anda bisa menemuinya. Tepat sekali. Minta seseorang menghubungi hacker MK sesegera mungkin. Ya, Selamat siang, Ketua. Wanhua Online Game sebenarnya menghabiskan 5 juta untuk mengundang saya menjadi konsultan teknis. Saya tidak menyangka bahwa meskipun saya menjual akunnya, saya masih bisa berinteraksi dengan game ini dengan cara ini lagi. Saya akan memeriksanya besok. sudah diatur untuk besok jam 10 pagi untuk bertemu hacker MK. Bagaimana? Bisakah aku memakai pakaian ini? Menawan dan tampan, gagah dan elegan, sama sekali tidak masalah. Batalkan janji-janjiku untuk besok. Semua rapat. Juga siapkan beberapa set lagi untukku. Pakaian formal. Ketua gue, besok Anda akan bertemu dengan Nona Lulu. Bagaimana dengan Nyonya? Kamu bisa pulang sekarang. Ya. Tidak. Kantor urusan sipil sudah tutup. Sudah terlambat bagi Anda untuk bercerai sekarang. Sejak langit melahirkan Shoyu. Mengapa ia juga menciptakan Shou Chilian? Ketua Gu dan Nyonya adalah pasangan yang cukup serasi. Sebenarnya, Gu Jingyan, kenapa kamu di sini? Untuk menjemputmu dari kantor. Dan mengajakmu makan malam. Kedengarannya bagus. Kalau begitu saya dengan senang hati menerimanya. Kamu cukup pandai memilih restoran. Jinghyang, dekat rumah kita. Restoran BBQ baru telah dibuka. Bagaimana kalau kita ke sana lain kali? Baiklah. Tapi menurutku, kamu cukup aneh hari ini. Pertama menjemputku dari kantor, lalu menemaniku makan malam. Apakah kamu punya sesuatu untuk memberitahuku? Tidak. Aku tidak pernah benar-benar melakukan apapun untukmu. Apakah ada keinginan yang ingin kau wujudkan? Kau bisa memberitahuku. Aku bisa mewujudkan semuanya untukmu. Kamu cukup baik padaku. Aku tidak punya keinginan. Itu semua adalah hal yang seharusnya aku lakukan. Itu tidak terhitung sebagai keinginanmu. Apakah kamu benar-benar akan membantuku memenuhi keinginanku? Aku bisa sangat serakah. Tidak mungkin. Aku seorang pewaris. Grup Gu yang terhormat. Tidak mungkin tidak bisa mewujudkan beberapa keinginanmu, kan? Baiklah. Kalau begitu aku ingin tempat ini. Kau menginginkan sebidang tanah ini. Aku akan meminta Jin Hui menghubungi mereka. Tidak. Ketua Gu, aku tahu kamu sangat kaya. Tapi bisakah kamu sedikit lebih romantis? Tanah di sini. Untuk apa? Yang aku inginkan adalah bintang-bintang di sini. Bintang-bintang. Setiap kali aku melihat bintang-bintang yang begitu indah, bahkan jika aku punya kekhawatiran yang tak terhitung, semuanya langsung lenyap. Mereka memang indah. Bisakah kamu lebih asal-asalan lagi? Kenapa kamu tidak melihat ke atas? Tidak ada bintang malam ini. Aku tidak hanya berbicara tentang bintang-bintang.
Maksudnya, jika kamu punya sesuatu di pikiranmu, kamu bisa memberitahuku. Sebagai teman, aku masih bisa tanpa syarat menjadi orang kepercayaanmu. Aku menemukan Lulu. Kita mungkin. Ini kabar baik. Selamat. Semoga semua kekasih menemukan jodoh sejati mereka. Shinsu. Dingin sekali. Ayo kita kembali. Terlalu dingin di sini. Manis seperti madu. Betapa manisnya senyummu. Dalam angin musim semi. Ketua Gu besar Anda akan bertemu dengan Nona Lulu. Setelan jas yang disesuaikan. Dan berbagai aksesori. Semuanya tersedia. Pilih sesuka Anda. Kalau begitu aku akan istirahat sekarang. Aku tidak akan mengganggumu. Tolong persiapkan dirimu dengan baik. Ketua Gu. Besok Anda akan bersama Nona Lulu untuk rapat, bukan Anda. Semangat. Jinhui. Terkadang aku berpikir, kau akan sangat cocok menjadi seorang ahli emosi. Pakar emosi. Kau mau kemana berpakaian seperti itu? Aku akan mengantarmu. Tidak perlu ada yang menjemputku. Yondong, nomor pribadi. Bagaimana kamu bisa memberikannya begitu saja kepada siapapun? Aku baru saja mendapatkan kartu baru ini 2 hari yang lalu. Berikan nomor ini padanya, dan suruh dia menghubungiku. Halo. Ya, ini MK. Baiklah. Kalau begitu aku akan menunggumu di sana. Suara Nona Lulu. Kedengarannya seperti suara nyonya. Nyonya. Lokasi yang dikirim Nona Lulu adalah Teluk Lanyu. Bukankah Teluk Lanyu itu kediaman Ando dan nyonya? Segera putar balik dan kembali ke Teluk Lanyue. Ya. Jinhui. Apa kau yakin Lulu ada di sini? Benar sekali. Lokasi yang dikirim Nona Lulu ada di sini. Lalu di mana dia? Ketua gue, Nona Lulu, dia tidak akan membatalkan janji kita kan? Lalu kenapa kau berdiri di sini? Pergi cari dia. Temukan dia baiklah. Kalau kau tak hentikan mobilnya, aku lompat keluar. Eyua, hentikan mobilnya. Nona Jian, kita teman lama yang bertemu. Tidak perlu terlalu konfrontatif. Apakah ini idemu tentang Roni teman lama? Menurutku, kamu hampir menyuruh seseorang menggendongku ke dalam mobil. Siapa yang menyuruhmu lari saat melihatku? Aku tidak punya pilihan. Jangan mencari-cari kesalahan dalam perkataanku. Biarkan aku memberitahumu. Aku punya sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Miles, kenapa kamu menutup teleponku? Maafkan aku. Aku hanya tidak ingin ada orang mengganggu pertemuan kita. Nona Jian, terima kasih atas pengingatnya. Aywa, aku punya mata-mata di sisiku. Jika Anda bersedia, aku ingin secara resmi mengejarmu. Lupakan ide itu. Aku tidak akan menyukaimu. Aku sudah menikah. Apakah Anda mengatakan orang yang menelepon Anda barusan itu dia kan? Sejauh yang saya tahu, kalian berdua akan bercerai. Lagi pula, dia tidak kekurangan pasangan yang cocok atau orang kepercayaan. Saya rasa kalian berdua tidak akan punya masa depan. Jadi kenapa? Bagaimanapun, aku tidak akan menyukaimu. Hentikan mobilnya. Kalau kamu tidak menghentikan mobilnya, aku akan melompat keluar. Hentikan mobilnya.
Peiyua, hentikan mobilnya. Dia benar-benar berani menolakmu. Apakah Anda ingin saya? Kucing kecil, jika tidak bisa mencakar orang, lalu apa gunanya? Ketika dia bercerai, aku punya caraku sendiri untuk membuatnya bersedia menikahiku. Miles ini, dia sama sekali tidak seperti pangeran. Dia jelas-jelas orang gila. Hei Yundong, datanglah ke lokasi yang kukirimkan padamu untuk menjemputku di tempat ini. Bos, kamu tidak akan pernah menebak apa yang aku beli kembali. Akun yang kamu jual sebelumnya. Benarkah? Bagus sekali. Kalau begitu Miles, mulai sekarang, tidak akan memburuku lagi. Aku juga bisa mendapatkan akunku kembali. Biar ku beritahu. Halo. Kenapa baterainya habis dan mati? Apakah aku lupa? Sesuatu yang penting. Sudahlah, mendapatkan akun kembali lebih mendesak. Ketua gue masih belum bisa menghubungi MK. Dimengerti. Kau boleh pergi duluan. Ya, Pertarungan barusan. Benar-benar mendebarkan. Untung kamu dengan akurat menghitung waktu cooldown skill. Begitulah cara kita nyaris menang. Perasaan dilindungi. Cukup menyenangkan. Dalam kehidupan nyatamu, jika kau memiliki kebutuhan apapun, kau juga bisa datang kepadaku. Aku selalu bisa melindungimu. Lolo. Aku berjanji akan selalu melindungimu. Kau sebenarnya di mana? Jika aku masih tidak bisa menemukanmu, aku mungkin harus menyerah. Chensu, lama tidak bertemu. Lolo. 2 tahun yang lalu, kami tiba-tiba terputus saat pertarungan tim. Kemudian kami tahu itu adalah Wanhua Online Game yang mengalami malfungsi. Jadi aku menulis Wanhua, sebuah program. Kau bahkan memujiku untuk itu. Lupa. Sudah saling kenal begitu lama. Dan aku masih belum tahu namamu. Apakah kau hacker MK? Kau dari mana? Kau tinggal di mana? Bisakah kau memberitahuku? Chensu, tidak pernah menanyaiku. Pertanyaan pribadi. Apakah dia juga menjual akunnya? Aku memang MK. Bisakah kita bertemu? Jika begitu, besok pagi jam 10 pagi, kedai kopi di Gang 23 Jalan Huanhai. Jangan pergi tanpa menemuiku. Bertemu. The film was translated Baiklah. and narrated by M Media. Besok, aku akhirnya bisa bertemu denganmu. Aku ingin tahu, apakah Gu Jingkang dan Loluo bertemu hari ini? Kau kembali. Bagaimana pertemuanmu dengan Loluo hari ini? Ada sedikit masalah. Kami mengatur untuk bertemu lagi besok. Begitu. Gu Jingheng, Ada apa? mari kita bercerai. Dengan begitu kita berdua akan bertanggung jawab. Baiklah, Kebetulan aku besok luang. Kapan kau luang? Mari kita pergi dan mengurus akta cerai. pukul 9. Baiklah. Itu. Ceritakan padaku tentang Loluo. Apakah dia baik-baik saja? Lolo adalah gadis yang sangat baik. Kami sangat akur. Dia juga banyak membantuku. Halo nenek. Jinghen, apa kau mencoba membuatku marah sampai mati? Jangan berpikir bahwa hanya karena kakimu terluka dan pergi sendirian, kau bisa memberikan posisimu kepada adikmu. Aku memberitahumu, pewaris keluarga Gu hanya bisa kau.
Jika kau sakit minum obat dan istirahatlah. Jangan memaksakan diri untuk bekerja. Memulai dari nol itu tidak mudah. Akan jauh lebih baik dengan bantuan teman-teman. Ingat aku di sini, Luo. Terima kasih atas obatnya. Kalau begitu cepatlah ceria. Aku masih menunggu. Kau membawaku membersihkan Dungyun. Ketua gue. Sejak grup Tianjin Go public, nilai pasarnya telah melampaui 100 miliar. Ini adalah milik perusahaan game online Wanhua Domestic. Dokumen pencatatan saham. Sesuai instruksi Anda mohon ditinjau. Masalah kecil ini, kau bisa menanganinya. Aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Ya, Oh benar. Pesankan aku tiket untuk penerbangan tercepat kembali ke rumah. baik. Sepertinya, kau sudah pulih sepenuhnya. Kalau begitu aku lega. Aku akan segera pulang. Bisakah kita bertemu nanti? Saat itu, aku bersumpah akan menghabiskan sisa hidupku untuk memperlakukannya dengan baik. Dia benar-benar pantas mendapatkannya. Kau sangat baik padanya. Ngomong-ngomong, aku juga punya teman online yang sangat baik. Saat itu, aku juga membantunya sedikit. Sayangnya sesuatu terjadi kemudian, dan kami kehilangan kontak. Apakah kau memiliki idenya? Atau informasi? Kontak lainnya, aku bisa meminta bawahanku membantumu menemukannya. Tidak perlu, aku sudah menemukannya. Nama online-nya adalah Permisi. Dia berkata, Ketua Gu mohon segera datang ke perusahaan. Ada masalah mendesak yang membutuhkan keputusan Anda. dimengerti. Maaf. Aku ada urusan mendesak dan harus pergi ke perusahaan. Istirahatlah. kalau begitu. Kita akan bertemu di kantor urusan sipil besok. Baiklah. Pernikahan ini awalnya adalah sebuah transaksi. Sekarang saatnya kembali ke jalur semula. Nona, orang kita yang ditanam di Wanhua mengatakan bahwa Luo telah ditemukan. Gu Jingheng memiliki janji besok pukul 10 pagi di Jalan Huanhai nomor 23, Kafe Kota Tua. Minta seseorang mengaturnya. Aku ingin bertemu orang ini sendiri. Nona Luo, aku ingin melihat siapa dia sebenarnya. Ya. Aku tidak menyangka bahwa perceraian sekarang ternyata memiliki masa tunggu. 30 hari. Sepertinya hari ini, aku tidak akan bisa mendapatkan akta cerai. Aku bahkan tidak keberatan dengan 30 hari ini. Yang menunda aku menemukan cinta berikutnya. Kenapa kau terburu-buru? Kau ingin menikah lagi secepat ini. Siapa orangnya? Apa yang kau pikirkan? Belum secepat itu. Apakah ada kelanjutannya? Bukankah kau harus bertemu dulu? Baiklah, aku pergi. Waktu hampir habis. Kau bahkan belum bertemu dengannya. Apa kau tidak takut dia penipu? Aku bahkan belum mengatakan. Luluomu adalah penipu. Hak apa yang kau punya untuk berbicara tentang temanku seperti itu? Luolu dan aku sudah saling kenal selama hampir 3 tahun. Bisakah itu sama? Kami juga sudah saling kenal hampir 3 tahun. Itu tetap tidak baik. Apa kau pikir semua pria di dunia ini sepertiku? Kalau begitu kau tidak perlu khawatir tentang itu. Nona cantik, apakah Anda butuh bantuan? Aku pergi dulu. Aku berharap Pau dan Lulu pertemuan yang bahagia. Simsu. Jiang Sinsu. Ketua gue. Jangan dipikirkan. Anda tidak bisa berlari lebih cepat dari mobil. Orang tadi jelas-jelas seorang playboy. Bagaimana dia bisa masuk ke mobilnya? Tidak. Aku akan mengejarnya kembali. Anda sudah bercerai. Lagi pula, pertemuan Anda dengan Nona Luo, waktu pertemuan sudah hampir tiba. Pergi temui Luo dulu. Baik.
Secantik apapun seorang gadis, jika dia mengerutkan kening dan terlihat sengsara, dia tidak akan cantik. Aku terlahir dengan wajah menyedihkan. Baiklah, katakan padaku untuk apa kau membutuhkanku. Apa yang kau lakukan? Untuk melupakan sebuah hubungan, cara terbaik adalah memulai romansa baru. Daripada menjadi istri seorang pengusaha biasa, Anda sebaiknya menjadi putriku. Menikmati prestis menjadi yang terbaik, dan di atas segalanya. Kau bermimpi. Aku memberitahumu. Bahkan jika semua pria di dunia sudah mati, aku tetap tidak akan tertarik padamu. Sampah sepertimu, lepaskan aku. Karena kamu tidak mau patut. Kalau begitu aku akan menjinakkanmu di sini. Miles, jangan sentuh aku. Bajingan bodoh. Apa kau tidak lihat dia tidak mau? Gu Jingheng, kau sama sekali tidak boleh bertindak impulsif. Dia adalah Pangeran Wilter. Jin Hui. Usir dia. Aku tidak peduli pangeran dari negara mana dia. Jika dia berani menyentuh wanitaku, dia akan membayar harganya. Jika dia wanitamu, kenapa kamu bercerai? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tapi aku memperingatkanmu sekali. Jika kau berani mengganggunya lagi, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Jin Hui bawa dia pergi. Alfskan, penjual kebab keluar. Sudah kubilang dia pembohong, tapi kau tidak mau percaya padaku. Jika bukan karena aku mengejarmu di tengah jalan, kau pasti sudah sejak lama. Bisakah kau mendengarkan saja? Kenapa aku harus mendengarkanmu? Apakah aku milikmu? Tidak peduli seberapa brengsek Miles. Dia memang mengatakan yang sebenarnya. Kau dan aku sudah tidak lagi berhubungan. Jiang Xinsu, kita belum bercerai. Kita masih suami istri. Jadi aku punya tanggung jawab untuk melindungimu. Tidak perlu. Lalu bagaimana dengan Loluo? Bukankah kau harus pergi menemuinya hari ini? Aku memang akan menemuinya. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan apa yang ada di antara kita. Aku akan mengantarmu pulang dulu. Tidak perlu. Aku juga akan menemui temanku. Bukankah orang itu tadi? Aku sudah memberitahumu. Dia adalah Pangeran Wilter. Dia baru saja diobati olehku sebelumnya. Bagaimana mungkin dia temanku? Kalau begitu aku juga tidak akan mengizinkannya. Kau diam-diam bertemu. Orang-orang yang tidak terhormat itu, semua gagak di bawah langit sama hitamnya. Tidak bisakah kau sedikit lebih berhati-hati? Sebelum kau mengatakan itu, tidakkah kau ingin memikirkannya? Kau juga seorang pria. Lupakan saja, karena kita berdua punya janji. Mari kita sudahi saja. Aku akan mengantarmu pulang. Tidak perlu. Dengarkan aku. Aku tidak mengambil tasku. Aku sudah bilang, kamu tidak perlu mengantarku. Sungguh kebetulan. Mereka juga mengatur untuk bertamu di sini. Nomor 6. Mungkinkah itu dia? Aku sudah sampai. Kamu bisa pergi mencari Luluomu sekarang. Aku juga sudah tiba. Gu Jingheng, jangan keterlaluan. Orang yang kuatur untuk bertemu bukan kamu. Kamu. Chen Su, Aku tidak percaya, aku sudah mencarimu. Begitu lama. Dan kau selalu berada di sisiku selama ini. Lulu. nama saya Luo. Baiklah, kamu bilang kamu. Kenapa memanggilku dengan nama intim seperti itu tanpa alasan? Jika kamu mengurangi satu kata, bukankah sudah selesai? Entah kau dipanggil Lu atau Jiang Xinsu. Aku tidak peduli. Karena orang yang kusuka selalu adalah kau. Dan hanya kau. Nona Jiang. Bisakah kau mengabulkan satu permintaanku? Tergantung suasana hatiku. Mari kita batalkan perjanjian perceraian itu. Agar kau tidak kabur lagi. Kenapa terburu-buru? Aku merasa sebelumnya bahwa pernikahan kita terlalu terburu-buru. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengujimu. Masa tenang 30 hari. Mari kita bicarakan nanti. The film was Tidak terlalu translated tua. and Cukup narrated by licin. M Media. Kau benar-benar pendendam. Berani mencari-cari kesalahanku. Poin dikurangi. Poin dikurangi, poin dikurangi. Apakah poin akan dikurangi untuk ini? Menciummu.
apakah poin juga akan dikurangi untuk itu? Itu pelecehan. Poin harus dikurangi. Tidak menyangka Nona Ji adalah Luo. Nona muda, mereka sudah menikah. Apa yang harus dilakukan? Meskipun sudah menikah, mereka masih bisa bercerai. Bantu aku menghubungi Gu Jingheng. Beritahu dia bahwa aku punya kolaborasi untuk didiskusikan dengannya. Ya, Pasangan yang setia. Hampir membuatku masuk. Berita internasional. Aihua. Aku dengar kamu bilang. Mereka telah membuat banyak musuh. Kumpulkan orang-orang itu untukku. Semuanya. Aku pasti akan memberitahu Jiang Xinsu. Apa konsekuensi menolakku? Ya, aku ingin tahu apakah Ketua Gu punya waktu untuk mendiskusikan kolaborasi co-branding. Katakan padaku pikiranmu. Saat ini penciptaan NIP telah menjadi tren. Saya yakin kita bisa mengintegrasikan filosofi perusahaan kita dan masing-masing meluncurkan produk baru. Ini akan sangat mengurangi biaya promosi. Ini sepenuhnya menguntungkan. Bagus. Aku akan segera menyuruh seseorang mengaturnya. Kontrak spesifiknya. Menurutku, kita juga bisa membiarkan perusahaan Nona Ji berpartisipasi kedokteran game keuangan. Promosi bersama di 3 industri besar. Mungkin ini bisa menyegarkan. Dia suka ikut bersenang-senang. Sebenarnya, aku ada permintaan lain. Ada pesta makan malam ini. Akan ada pemuda kaya yang sudah lama menggangguku. Aku khawatir setelah minum sesuatu mungkin terjadi. Aku ingin memintamu ikut denganku. Malam ini, kolektor juga akan ada di sana. Aku dengar, dia punya banyak tanaman obat langka dan berharga. Tanaman obat. Menurutku kamu bisa membawanya untuk menenangkan Nona Ji. Baiklah. Aku akan segera menyuruh Jinhui menyiapkan mobil. Gu Jingying tidak akan pernah menyangka. Aku akan diam-diam datang untuk memeriksanya. Aku ingin melihat apakah pesta makan malamnya pantas atau tidak. Jingheng, apa kamu tahu? Orang-orang yang mendesakku minum, ada banyak. Tapi yang membantuku menahan minuman, hanya kamu. Terima kasih sudah datang bersamaku hari ini. Terima kasih. Aku sudah menyuruh seseorang menyiapkan kamar untukmu. ketua gue. Nyonya ada di sini. Xinsu. 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 Kenapa kau di sini? Apa aku tidak boleh datang? Apa kamu merasa bersalah? Gu Jingheng, aku memberitahumu. Aku menyembuhkan kakimu. Itu bukan agar kamu bersama, memeluk, dan merangkul wanita lain. Aku sangat senang kau datang mencariku. Tapi aku sama sekali tidak bermaksud begitu. Nonala memiliki acara sosial yang sulit untuk dihadiri. Dia memintaku menemaninya. Aku berutang budi padanya sebelumnya. Jadi sulit untuk menolak. Jadi kamu datang, dan dia tidak akan mempersulit lagi. Kenapa kamu tidak membiarkan Jinhui pergi? Aku bersumpah, masalah ini sama sekali tidak akan terjadi lagi. Dan aku datang hari ini, bukan untuknya. Itu karena teratai salju Tianshan milik Tuan Chen akan segera dijual. Itulah mengapa aku datang. Apa kamu mengatakan bahwa kolektor top yang memiliki harta langka tak terhitung? Kolektor top itu Chen Jihong? Bagaimana dengan teratai salju? Aku membelinya. Bagaimana apakah itu memberiku poin? Kamu yang membuat kesalahan duluan. Teratai salju hanyalah kompensasi. Tidak ada poin tambahan, tidak ada pengurangan, kan? Selama kau bahagia, aku akan melakukan apa saja. Nyonya ketua gue. Telepon sekretaris Nonala. Tidak bisa dihubungi. Kalau begitu kirim saja dia kembali ke keluarga lah. Kenapa kau bertanya padaku? Parfum yang sangat unik. Ayo pergi. Apakah kita akan pulang? Atau keluar untuk makan malam? Apa yang ingin kau lakukan? Gu Jingheng, apa kamu mencium pada Nonala aroma yang sangat istimewa? Tidak. Aku punya rinitis. Apa kau lupa? Kalau begitu mari kita lupakan saja, agar di masa depan, itu tidak diturunkan kepada anakku.
Bukankah kau seorang dokter ajaib? Sembuhkan hidungku yang tersumbat. Kakak di mana, Nenek? Dia pergi berkunjung. Baiklah. Kalau begitu kita akan kembali di lain hari. Jingle, aku dengar. Istrimu dan kamu, serta keluargalah, sedang melakukan semacam kolaborasi. Berbisnis. Ada risikonya. Jika terlalu besar, mungkin sulit diatur. Aroma parfum pada kakak. Kenapa begitu familiar? Jangan khawatir, kakak. Aku mengendalikannya. Ayo pergi. Kali ini, aku harus membiarkan Nanek melihat kemampuanku untuk membalikan keadaan. Maafkan aku. Apa aku membuatmu bosan menunggu? Aku mengantuk. Aku ingin pulang dan tidur. Kamu lanjutkan bekerja. Shinsu, Ketua gue, ada yang perlu dilaporkan tentang proyek bersama. masalah sekecil ini bisa kau tangani. Shinsu, Cinta, itu benar-benar menyebabkan banyak kerugian. Kemana perginya ketua gue yang gila kerja? Kemana kamu pergi? Gu Jingheng, apa kamu menerima berita tentang harga saham yang anjlok? Departemen Proyek Bersama sudah mengintegrasikan informasinya. Ini tentang kualitas produk baru. Ada masalah. Pengembangan produk baru. Bukankah Lao Weishan yang bertanggung jawab atas itu? Apa sebenarnya yang terjadi? Tentu saja, karena kalian semua tidak bisa menahan serangan dari kelompok kami. Beraninya kamu. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Apa kamu pikir keluarga Jiang dan kejatuhan pasar saham keluarga gue bisa bertahan lebih lama lagi? Perusahaan ini, tempat ini, akan menjadi milik kami cepat atau lambat. Lu Ming, kamu benar-benar keras kepala dan tidak bertobat. Kamu benar-benar bekerja sama lagi, dan bahkan datang mengetuk. Apa kamu lupa bagaimana keluargamu mengalami kemunduran? Kamu berani mengungkit masalah lama lagi. Hari ini, kami akan memastikan bahwa kamu tidak akan pernah pulih. Kamu menyebabkan keluarga kami hancur dan tercerai-berai. Nyaris tidak bertahan hidup seperti tikus yang menyeberang jalan. Kami akan membalas setimpal dan membuatmu merasakan perasaan ini. Untungnya Pangeran Miles mendukung kami, memberi kami kesempatan ini, menghapus penghinaan. Adalah untuk menebus kesalahan kalian, atau untuk dihancurkan selamanya. Kalian berdua perlu meluruskan fakta. Masih bicara besar saat kamu diambang kematian. Kamu akan menjadi pasangan bangkrut. Sebaiknya kamu pikirkan bagaimana cara berlutut dan memohon di kakiku. Aku mungkin masih memberimu jalan keluar. Miles, jangan lupa, kolaborasi ini adalah usaha patungan 3 keluarga. Bahkan jika keluarga Jiang dan Gu mengalami masalah, kita masih punya keluarga La dan grup Xinfeng yang mendukung kita. Kamu tidak akan berani kurang ajar seperti itu. Benar sekali. 2 perusahaan keluarga Jiing memang tidak akan jatuh ke tangan orang lain, karena aku sudah mengirim orang untuk mengakuisisi Jiing Pharmaceutical dan grup Wanhua. Grup Xinfeng akan segera menjadi satu-satunya entitas di seluruh Jinghai dan bahkan seluruh dunia bisnis. Mungkinkah semua ini adalah rencanamu? Tapi bukankah kamu sangat menyukai Gu Jingheng? Di hadapan keuntungan mutlak, apa artinya seorang pria tanpa keluarga Gu Jingheng? Bukan apa-apa. Kalau begitu aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Karena grup Wanhua hanyalah salah satu dari grup Tianheng. Banyak anak perusahaan. Kamu apa yang kamu katakan? Kamu adalah ketua grup Tianheng, konglomerat nomor 1 di dunia. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Selain latar belakang keluarga Gulmu, bagaimana mungkin kamu memiliki latar belakang sekuat itu? Mengapa dia terlihat sama sekali tidak terpengaruh? Dia tidak benar-benar mengatakan yang sebenarnya, kan? Ini tidak mungkin, Pangeran Miles. Kenapa kamu tidak memberitahu kami tentang ini? Aku baru tahu sekarang juga. Apakah ini solusi yang kamu sebutkan? Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kamu membuatku khawatir tanpa alasan. Apakah kalian berdua sudah meramalkan bahwa situasi seperti ini akan muncul? Kalau tidak, dari mana aku harus mulai? Haruskah aku mulai dengan karyawanku? Menemukan aktivitas tidak biasa di departemen pemasaran, situasi abnormal, atau denganmu dan Lao Weishan di tubuh memiliki aroma parfum yang sama. Lao Weishan, kamu tidak tahu malu. Wanita celaka, merayu pamanmu tidak bisa dimaafkan. Gu Jiangshan, aku melahirkan anak-anakmu.
selama 20 tahun, dan kamu berani mengkhianatiku. Kamu tidak punya hati, bajingan. Cukup, keluar dari sini sekarang. Lao Wei-san, rencanamu hancur. Dengan grup Tianhengku di sini, Jiang Pharmaceutical, dan saham The grup film Wanhua was translated hanya akan melonjak. and narrated Dengan by hanya M grup Media. Xinfeng. Kau pikir kau bisa menelan mereka? Kau mungkin harus membayar utang tak berujung mulai sekarang. Aku sudah bekerja keras merencanakan begitu lama. Aku tidak menyangka masih akan jatuh ke dalam perangkap yang kamu siapkan dengan baik. Masalah ini belum terselesaikan. Semua orang mau kemana? Tuan Muda Gu Nona Jing. Ini semua salahku karena tidak mengenali kehebatanmu. Aku salah, tolong ampuni kami. Ya itu benar, aku meremehkan orang lain. Mulai sekarang aku pasti akan mengikuti kepemimpinanmu. Aku mohon berikan aku jalan keluar. Tuan Muda Gue, tolong Demi. Usia tuaku. Bermurah hati. Aku di sini. Apa yang kamu takutkan? Miles, sekarang skandalmu seharusnya sudah tersebar luaskan. Apa kau tidak khawatir tentang tatamu? Apakah kau bisa mempertahankannya? Sialan. Jin Hui, Di sini. syarat mereka semua keluar. Kirim mereka ke Tolong semuanya. Gu Jinghen, sepertinya sejak aku bertemu denganmu, aku belum pernah mengalami satu pun hal baik. Jika aku menjadi Nyonya Gu nanti, aku akan kelelahan sampai mati. menjadi Nyonya Gu itu hebat. Aku tidak akan pernah membuatmu menyesalinya. Bukankah ini hanya tentang memiliki uang, kekuasaan, dan pengaruh? Sebagai dokter Dewa Wan Huang, aku dihormati oleh dunia. Pejabat tinggi berbagai negara berebut berteman denganku. Sebagai seorang peretas, mencari uang lebih mudah daripada bernapas. Sepertinya kekayaan bersihku saat ini seharusnya lebih tinggi darimu, kan? Aku sepertinya tidak membutuhkanmu. Apa aku tidak boleh membutuhkanmu? Dalam hidup ini, kau ditakdirkan tidak akan bisa melarikan diri Nyonya Gu. Alasan itu hampir tidak bisa diterima. Kalau begitu Tuan Gu teruslah bekerja dengan baik.